Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nuraida. Kali ini saya akan melakukan diseminasi terkait pelatihan yang pernah saya ikuti. Pelatihan ini bertajuk Transformasi Pendidikan, mengenal deep learning sebagai pendekatan belajar untuk meningkatkan kapasitas kompetensi siswa. Yuk ikuti. Apa sih itu deep learning? Sebenarnya deep learning ini adalah bukan kurikulum baru, melainkan sebuah metode pembelajaran yang berfokus pada pengalaman belajar siswa yang lebih mendalam dan lebih bermakna. Menurut Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mufti, deep learning itu mencakup 3 elemen. Yang pertama adalah mindful learning, menyadari bahwa setiap siswa memiliki latar belakang dan kebutuhan yang berbeda, baik belajar juga kebutuhan belajar, kemudian latar belakang ekonomi, latar belakang keluarga, dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah meaningful learning, di mana membantu siswa berpikir kritis dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran, tidak hanya menerima tapi juga membagikan opini-opininya terhadap sesuatu. Kemudian yang ketiga adalah joyful learning. Joyful learning ini menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan sehingga siswa merasa lebih termotivasi dan puas. Jadi kita membuat pembelajaran itu seperti sebuah permainan, walaupun mereka tidak menyadari bahwa itu mereka sedang belajar. Nah, apa sih karakteristik pendekatan deep learning ini? Nah, ada 5 karakteristiknya. Yang pertama itu pemahaman mendalam. Di sini siswa didorong untuk memahami materi secara menyeluruh dan menghubungkannya dengan pengetahuan yang sudah ada. Karena kita mengaitkannya dengan pengetahuan sebelumnya atau pengetahuan secara umum yang mereka pahami. Yang kedua adalah berbasis masalah dan penyelidikan, di mana melibatkan pembicaraan masalah kompleks yang memerlukan analisis mendalam. Kita akan melakukan sebuah studi kasus sehingga mereka dapat memberikan pendapatnya berdasarkan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan sebelumnya. Kemudian berpusat pada siswa. Siswa menjadi pusat pembelajaran dengan guru berperan sebagai fasilitator. Kurangi teaching time ya. Jadi semuanya memang kita fokusnya adalah siswa, sehingga siswa yang mengalami, siswa yang belajar. Yang keempat adalah penggunaan pemikiran kritis dan kreatif, di mana siswa diajak untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mengembangkan ide-ide baru yang mereka dapatkan dari pembelajaran yang mereka alami. Yang kelima adalah penerapan dalam situasi nyata, menghubungkan materi dengan konteks atau situasi nyata untuk memahami relevansi pengetahuan. Kalau anak memang diberikan pengetahuan yang memang pada fakta terjadi dalam kehidupan keseharian, maka mereka akan lebih mudah untuk mempelajarinya. Lalu apa sih manfaat mempelajari deep learning ini? Kita ada coba beberapa yang kita simpan di sini, yaitu ada 4. Pertama itu pengembangan keterampilan berpikir tingkat tinggi, host high order thinking skills, sehingga mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan analisis, evaluasi, dan juga sintesis. Yang kedua, keterlibatan aktif siswa. Di sini siswa diminta untuk terlibat aktif dalam setiap pembelajaran, baik melalui diskusi, baik kolaborasi maupun juga eksplorasi. Kemudian yang ketiga adalah pembelajaran jangka panjang, long life learning. Di sini fokusnya pada pemahaman mendalam, menghasilkan pembelajaran yang lebih bertahan lama. Kalau mereka melakukan, maka mereka akan lebih ingat. Kemudian yang keempat adalah keterampilan sosial dan emosional, KSE. Di sini dengan interaksi kelompok, siswa dapat mengembangkan keterampilan sosial yang penting, karena memang sosial dan emosional akan mudah terbentuk ketika siswa melalui berinteraksi dengan teman-temannya atau juga dengan guru-gurunya. Nah, di sini ada strategi implementasi dari mindful learning, kemudian ada meaningful learning, dan juga joyful learning. Sekarang kita ke mindful learning. Bagaimana sih strateginya? Ya, kita di sini di kelas bisa melakukan dengan latihan perhatian penuh, mindful practices ya. Itu kita ada contoh yoga mungkin salah satunya ya. Kalau di agama Islam kita punya ya sholat, berdoa, dan lain-lain. Kemudian refleksi pribadi, personal reflection, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita alami, apa yang sudah kita hadapi. Nah, itu bisa kita refleksikan. Kemudian ada daily journaling, menulis jurnal harian, itu sangat membantu kita untuk bisa mindful learning. Lalu mendengarkan dengan penuh kesadaran, mindful listening ya, fokus mendengarkan. Jadi kita ada orang berbicara, kita mendengarkan diam dan diam. Kemudian ada juga teknik body scan, kita
ke body kita, tubuh kita, bagaimana kita menghadapi sesuatu, bagaimana kita merespon sesuatu ke body kita sendiri. Nah, yang berikutnya adalah strategi implementasi untuk meaningful learning dalam kelas. Nah, kita bisa melakukan pertama, project based learning. Sepertinya ini sudah dilakukan banyak guru ya di sekolah-sekolah. Memang ini sangat membantu siswa untuk bisa belajar bermakna karena mereka melakukan. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran contextual learning, harus berdasarkan konteks sehingga mereka lebih mudah paham. Kemudian yang ketiga ada interdisciplinary learning, ini diskusi dan koneksi antar topik bahkan antar mata pelajaran. Kemudian yang keempat ada experiential learning, belajar melalui pengalaman, bahwa mereka mengalami langsung topik tersebut atau materi tersebut sehingga itu akan lebih mudah terserap oleh siswa. Dan yang terakhir ada collaborative learning, pembelajaran kolaboratif. Ini berkolaborasi memang sangat bagus untuk bisa menciptakan kompetensi sosial dan emosional siswa. Lalu bagaimana strategi implementasi joyful learning dalam kelas? Menyenangkan, bagaimana menyenangkan itu kita strateginya. Pertama, kita bisa menggunakan permainan edukatif. Banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat permainan edukatif, salah satunya Google Form. Kemudian kita juga bisa melakukan ice breaking. Ice breaking ini biasa di awal pembelajaran, di tengah atau mungkin bahkan di akhir. Kita bisa melakukan gerakan sederhana, kemudian juga bisa melakukan tanya jawab atau teka-teki, kemudian bisa juga mungkin ada nyanyi lagu seperti itu. Kemudian kita ada mind mapping, melakukan mind mapping itu membantu siswa untuk menyimpulkan materi. Kemudian ada juga aktivitas fisik dan musik. Nah, ini gerak itu juga membantu siswa untuk belajar dengan menyenangkan. Dan yang terakhir ada pembelajaran berbasis proyek. Lalu apa sih keunggulan deep learning? Nah, di sini oleh si pemateri ada 3 yang bisa disampaikan terkait keunggulan deep learning. Yang pertama itu personalisasi pembelajaran. Di sini dengan deep learning kita bisa memungkinkan kita untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan setiap individu, karena memang siswa itu berbeda ya, sehingga kita bisa mengakomodir setiap kebutuhan siswa melalui deep learning ini. Nah, kita juga ada namanya differentiated learning ya, itu bisa termasuk ke dalamnya. Jadi bisa personalisasi pembelajaran. Yang kedua ada pembelajaran berbasis proyek, sehingga siswa terlibat dalam proyek interaktif yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap konsep-konsep kunci. Dengan proyek mereka bisa bekerja sama juga ya dengan banyak siswa dan mengeluarkan ide-ide yang mungkin sebelumnya tidak pernah tergali. Kemudian yang ketiga adalah gamifikasi dan pembelajaran. Di elemen gamifikasi ini yang dilakukan oleh deep learning membuat pelajaran menjadi lebih menyenangkan dan menarik, karena pada dasar anak-anak senang bermain, tapi kita akan coba membuat permainan itu lebih bermakna dengan menyesuaikan atau membuat permainan itu dalam mata pelajaran kita. Nah, bagaimana dengan penilaiannya, assessmentnya dengan pendekatan deep learning ini? Nah, ada beberapa cara sebenarnya, dan memang sebetulnya sama sih ya. Tapi mungkin yang dinilai efektif untuk pendekatan deep learning adalah yang pertama kita melakukan pre-test dan post-test. Di awal bagaimana, kemudian apa hasilnya setelah pembelajaran. Kemudian analisis statistik, kita kumpulkan data juga ya. Kemudian kuesioner dan angket, kita menyebarkan kuesioner untuk bisa dijawab siswa dan kita kumpulkan hasilnya. Kemudian kita bisa juga melakukan observasi dalam kelas secara langsung dan juga refleksi diri siswa. Kita memberikan format penilaian ya gitu. Jadi feedback terhadap pembelajaran yang kita sebar untuk siswa-siswa kita. Nah, jadi sebenarnya apa itu deep learning itu? Apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan terkait pembelajaran deep learning? Yaitu merancang aktivitas berbasis deep learning itu bisa melibatkan pendekatan mindful, meaningful, dan joyful learning ya. Dengan mengintegrasikan berbagai metode pembelajaran tersebut, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan akademik tapi juga keterampilan hidup yang cukup penting yang mereka akan bawa dalam kehidupan mereka ke masa depan nanti. Aktivitas ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan menyenangkan bagi siswa, sehingga mereka dapat berkembang menjadi individu yang kritis, kreatif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan yang kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Teman-teman, itu saja dari saya. Terima kasih sudah mengikuti diseminasi secara online ini. Saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.